Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Sehat, nih? Mbak. Sehat banget. Alhamdulillah ya. Walafiat. Ya, semoga sahabat-sahabat di manapun saja berada sehat. Kita harus tetap sehat supaya kita kuat. Kalau kita kuat, apa saja kita bisa lakukan. Amin. Begitu, Mi. Ya. Samanya Pak anak cucu juga ya, Mbak, yang pada kangen katanya, Oh Mbak, ya. iya, buat anak-anakku di mana saja berada, cucu-cucuku di mana saja berada sama. Ya, kami juga abah umi kalian, kakek nenek kalian juga kangen. Tapi berhubungan. Berhubungan. Ya, tapi berhubung kendaraan kami tidak ada. Terlalu juga. Dan yang bawa kendaraan juga lagi banyak kesibukan, ya kami belum bisa kemana-mana. Tapi wait and see. Oke, wait and see. Oke. Gimana? Ada apa lagi Mi ini? Kita sudah sering pamer ngobrol berdua ini. Jangan-jangan kita akhirnya ditawarkan untuk podcast dan lain sebagainya secara spesial. Ya, memang kadang-kala orang-orang gabungan kayak kita ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang sudah menyatu dalam NU Shahih, ini kadang-kadang perlu bicara. Apa yang mau diobrolin nih? Astagfirullahaladzim. Ya, mualaf NU tapi kental Muhammadiyah. Silakan Mi, silakan Mi. Apa yang ingin dibicarakan? Ya kan kemarin kita udah ngobrol-ngobrol tentang karya-karya Abah yang Ingat ya, bukan karya, itu hasil kreasi pencet tombol. Astagfirullah. Jadi saya nggak menyebutnya karya. Ya, karya disebut setelah dicetak dan diterbitkan oleh orang-orang yang menerbitkannya yang tentu punya modal. Ya. Nah, kalau saya cuma punya modalnya nggak punya. Oh, model ada model ya, Bang? Ya model macam-macam aja gitu ya, bergaya gitu. Saya orang yang banyak gaya meskipun tidak kaya. Untuk bergaya tidak perlu nunggu kaya. Oh iya. Ya cakep itu, es bawah. Ya semacam hikmah. Tas dulu kalau gitu kita. Awal lagi. Silakan. Abah kan kita hidup di Indonesia ini ya, Abah melihatnya masalah yang ada di negara kita tercinta ini bagaimana Abah meniliknya? Menurut kacamata Abah ya? Saya bisa melihat atau tidak ya. Tapi kalau saya bisa melihat sesuatu yang di sekitar saya, iya. Tapi melihat Indonesia itu terlalu luas. Oh gitu. Jadi kalau pertanyaannya begitu ya bukan saya. Mestinya yang menjawab ini Menko, ya kan? Maritim, Menko apalagi ya gitu ya. Menko lah yang Menko. Komen. Iya, Menko kan gitu. Ya kadang-kadang ya beginilah saya ya bicara sebagaimana bisanya saya bicara. Gimana? Gimana? Apa maksudnya ya, itu pertanyaan itu? Maksudnya apa? Saya harus ngerti dulu. Kayak misalkan sekarang itu kan kayaknya soal kesukuan aja kayak kita di Indonesia kan berbagai macam suku budaya, tapi terlalu sensitif sekarang kalau ngomongin suku, Bah. Sebenarnya soal sensitif dan tidak sensitif itu sama lah, Mi. Itu soal apakah ada sentuhan yang terlalu keras atau bagaimana kan? Jadi ini penting dipelajari. Ini harus paham ya bagaimana menyampaikan bahasa dengan santun, dengan baik dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya menurut saya pribadi sih, apapun persoalan yang ada di negara ini, termasuk di masyarakat kita, itu tidak ada yang besar. Tidak ada masalah besar di negeri ini, tidak ada. Kecil semua. Semuanya kecil karena semuanya berawal dari satu kata dan satu bentuk wujud sebuah produk yang kecil dan kita sudah kenal setiap hari. Paham nggak Umi? Enggak, Bang. Ya memang saya kalau ngomong jarang yang paham itu. Jadi saya kadang-kadang nggak paham sama omongan saya, tapi saya tetap ngomong walaupun saya nggak paham. Ya. Itulah ciri khas manusia Indonesia. Ya, ini kopi bisa diminum belum sih? Boleh nih, kita tos dulu ya supaya agak encer lah. Iya, oke. Kita asik. Selamat pagi. Udah menjelang siang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kebiasaan orang kita kalau sudah mentok pikirannya mau ngomong apa, kopi solusinya. Iya. Kalau udah bercanda terus
nancep gitu, kesinggung gitu, kesenggol, ngopi juga, Bang? Nggak bisa, awurin aja. Awurin. Iya. Gitu, awurin. Gimana. Tadi sampai mana ya? Tadi Iya, sampai nggak ada masalah yang besar, semua nggak kecil. ada, semuanya kecil karena persoalannya semuanya tentang tahu. Dan kita nggak boleh bawa-bawa ya? tempe, nggak boleh bawa yang lain. Ini soal tahu saja. Semua tahu. Ya, ini soal tahu. Jadi problem bangsa kita itu, ya, itu bersumber dari tahu. Tahu apa, Bang? Yang pertama itu bersumber dari orang yang tidak tahu tapi bicara. Tahu yang pertama itu ya? Tahu yang pertama. Ini kelihatannya tidak penting tapi penting banget. Mudah-mudahan Pak Presiden kita Joko Widodo dan Pak Wakil Presiden kita Kiai Ma'ruf Amin dan Menko yang lain itu harus mendengarkan kata-kata orang pinggiran semacam saya ini kadang-kadang penting untuk dicatat ya. Walaupun kelihatan cengengesan tapi ya, ada nilai-nilai spiritual. spiritual ya. Spiritual. Jadi tahu yang pertama adalah persoalan bangsa kita itu termasuk persoalan-persoalan keagamaan, kesukuan dan sebagainya itu dimulai dari tahu. Jadi berbahagialah kita di samping ada tempe, ada tahu. Ya, kadang-kadang di semua piring semua tahu, tapi ada satu tempe gitu. Padahal semua tahu, tapi kita nyebutnya tempe itu juga tidak adil. Jadi yang pertama itu sebab ada orang yang tidak tahu tapi tetap bicara. Udah begitu bicaranya banyak. Itu yang bikin persoalan ya. Jadi karena tidak tahu lalu bicara maka jadi masalah. Ketika jadi masalah sebenarnya pura-pura tidak tahu ya. Pura-pura tidak tahu. Iya. Kenapa tidak bicara bahwa saya ini tidak tahu tapi memaksakan tahu? Padahal saya tempe kan itu enak ya. Tapi akan selalu bilang saya kilap. Ya saya kilap terus ya. Tapi kadung. Ya begitulah. Gitu. Jadi itu persoalan yang terjadi di negara ini. Yang kedua, ya, masih bersumber dari tahu. Berarti tahu yang kedua. Dan saya memang harus banyak istighfar meminta pada tahu karena saya menghibah tahu. Padahal saya sering makan tahu ya. Dan memang luar biasanya Indonesia itu ada produk yang sampai hari ini tetap istiqomah ya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Mungkin sekarang 1000-an. Masih 500. Masih 500. Cuma bentuknya yang lebih kecil ya. Ya, begitulah kita. Jadi yang kedua adalah ya. Persoalan kedua bersumber juga dari tahu nih. Jadi yang pertama orang tidak tahu bicara. Yang kedua orang tidak mau tahu. Maunya tempe. Oh wah. Nah, Oke. Kadang-kadang ikan teri, kadang-kadang kerupuk, kadang-kadang apa gitu. Tapi dia nggak mau tahu. Dia tidak mau tahu. Ya. Nah ini yang susah. Gimana, Bang? Kalau orang tidak mau tahu, apapun yang terjadi di negara ini dia tidak mau tahu. Jadi sekian banyak produk tahu dengan berbagai macam olahan dihidangkan pada orang ini, dia tetap tidak mau tahu. Mau yang lain. Ya, ikan ayam. Kenapa ya ayam disebut ikan? Ayam. Ya, ayam goreng lah apa dan lain sebagainya. Kan gitu. Jadi disebabkan orang tidak mau tahu masa bodoh terhadap apapun yang terjadi di luar dirinya. Benar kan? Walaupun kita ngobrol begini, saya yakin kalau Pak Joko Widodo itu berteman dengan saya itu mendengarkan dengan sangat seksama gitu loh. Dan mungkin bisa jadi berkunjung ke saung santri. Ini idealis sekali cara berpikirnya, walaupun disampaikan dengan cara model madul. Jadi model madul. Iya, jadi ya kadang-kadang kita perlu sombong. Kalau kata penulis kitab Minan Al-Kubro itu, sesekali kita perlu sombong untuk menunjukkan pada orang kita juga ada isinya gitu loh. Entah itu usus, entah jantung dan sebagainya, yang penting kita sampai. Pokoknya ada isinya ya. Jadi yang kedua adalah orang tidak mau tahu. Orang bahkan bergaul dengan sesama pun tidak mau tahu selera orang lain. Tidak mau tahu perasaan orang lain. Tidak mau tahu pendapat orang lain. Orang seakan-akan dipaksa melakukan sesuatu sama dengan dirinya hanya sebab dirinya berada dalam lingkup
banyak jumlah, banyak lain-lain sebagainya. Ini perlu dibenahi kondisi ini, karena kita sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang sebentar lagi ibu kotanya akan berpindah ke Kalimantan. Semoga berkah, semoga sukses, semoga menjadi lompatan peradaban. Amin. Ya, di Kalimantan nanti di Penajam luar biasa ya. Luar biasa. Pola-pola yang sudah terlanjur seperti ini tuh mulai dihilangkan ya. Apalagi nanti tahun politik 2024 itu ini tahu akan muncul ya. Tahu apa aja? Persoalan-persoalan dari tahu itu akan muncul. Oh ya, tadi tahu dari tahu tiga tadi. macam tahu itu, tidak tahu, kemudian yang kedua tidak mau tahu, dan yang ketiga ini yang agak berat, termasuk bisa jadi ada dalam diri saya yang ngomongnya lagi sok serius ini, sok tahu. Sudah tahu tempe, kenapa dia harus sok tahu? Kan dia bilang saya tempe, kan enak. Saya kerupuk, kenapa dia sok tahu? Kan susah kalau tempe dibuat tahu. Ya, sudah jadi tempe dibuat tahu, kerupuk dibuat tahu, kan susah. Tapi kalau tahu dibuat apa saja mungkin, karena sudah tahu. Kalau sudah tahu, mau dibuat tahu bulat, tahu lonjong, tahu bacem, tahu apa kan bisa, ya kan? Tapi kalau tempe kok sok tahu, susah. Kalau teri sok tahu, susah. Paham nggak, Mi? Gimana kok pembicaraan seserius ini kelihatan nggak paham? Bagaimanapun juga Umi itu istri saya, jadi kadar intelektualnya seberapapun kadar cintanya pasti 100%. Jadi saya tidak meragukan hal-hal lainnya. Gimana? Gitu ya. Soalnya pengen ngomong tapi takut jadi tahu yang ketiga. Apa? Sok tahu. Ya, sebelum jadi tahu pun tidak disebut tahu. Kedelai. Entahlah bahannya apa. Karena saya tidak bisa memastikan bahwa bahan tahu itu kedelai. Kalau tempe, kedelainya kelihatan. Kalau tahu, kedelainya nggak kelihatan. Bahkan kita menganalisa sumber tempe dan tahu saja harus hati-hati. Iya, lebih mudah kita menyebut tempe berbahan kedelai karena kedelainya kelihatan. Sekarang tahu berbahan kedelai apa tidak? Kedelai. Soalnya pas tahu kayaknya kayak kedelai deh. Itu kayaknya coba. Ada kalimat kayaknya menunjukkan tidak yakin. Ya. Jadi sesuatu itu harus pada tahapan yakin baru disampaikan. Nah, cara termudah adalah supaya tidak menjadi perdebatan besar di antara kita. Kita datang ke pabrik tahu. Supaya kita tahu. Nah, itu namanya check and recheck. Nah, bagaimana? Sudah cukup? Soal tahu ya. Iya. Soal tahu ya. Saya tahu bahwa Umi karena ini dadakan, jadi tidak ada list pertanyaan. Jadi nggak ada list pertanyaan. Ya, semoga Allah merahmati kita berdua. Amin. Mengampuni segala dosa-dosa umat Islam seluruh dunia. Amin. Memberikan rahmat dan kasih sayang. Amin. Memperbaguskan umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Apalagi ya, karena ada Allahumma fili ummati, Allahumma arhamli ummata sayyidina Muhammad ini ya. Semoga Allah memelihara menjaga umat Kanjeng Nabi Muhammad. Allah menutupi aib-aib umat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Allah memberikan pertolongan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wah, luar biasa itu. Karena kita adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ngopi dulu. Silakan. Iya, anak-anak ada pertanyaan? Umi sambil mikir soalnya. So kalau ngomongin tahu, Umi itu langsung ke dapur aja gitu bawaannya. Ini salah satu fakta bahwa dalam dialog yang sifatnya dadakan pun masih butuh campur tangan orang lain. Apalagi dalam persoalan-persoalan lain, ketika kita akan menyelesaikan, jangan pernah berpikir cuma kita yang bisa menyelesaikan. Kadang-kadang kita butuh orang lain ada di dalamnya. Yes, itu namanya kita yang terpenting bukan orang ketiga. Benar nggak, Mi? Oh iya. Saya tidak suka orang ketiga. Saya lebih suka orang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Karena orang ketiga itu sudah sifatnya negatif. Kenapa ya? Padahal kan biasa aja ya orang mestinya ketiga. Harus diganti. Orang keempat. Pasti keempat. Orang-orang akan bertanya, ketiganya siapa? Tapi kalau sudah orang ketiga itu sudah negatif. Iya, wah pasti dia adalah gitu. Begitu. Maka kita harus membiasakan jangan ada orang keempat. Pasti orang bingung.
bingung itu membuat orang tidak jadi berprasangka buruk. Tapi kalau orang ketiga itu berprasangka buruk. Begitu loh. Padahal Abah pernah bilang ke Umi kalau tentang prasangkanya, kita kalau kepada makhluk kan tidak berprasangka, tidak berprasangka baik, tidak berprasangka buruk, gitu kan ya? Iya, karena manusia itu sifatnya mungkin baik, mungkin buruk, ya, mungkin benar, mungkin salah. Ya kayak kita ini kan makhluk-makhluk mungkin masuk surga, mungkin masuk neraka. Yang masih mungkin itu jangan suka memastikan diri. Tapi tahu itu pasti tahu. Pasti. Tidak mungkin tahu itu tempe. Jadi jangan sampai sesuatu yang sudah pasti dibawa pada kemungkinan-kemungkinan yang membuat absurd. Ya. Dialognya macet karena memang ini beda apa ya? Beda aliran. Ya, jadi namanya juga beliau didikan apa? Latihan PMM. Ini didikan PMII kan beda. Coba kalau suatu saat nanti ketua PBNU-nya adalah orang PMII yang beristrikan orang IMM, maka kami adalah Islam Nusantara yang berkemajuan. Indah banget ya. Ya, itu mimpi. Tapi ngomong-ngomong clip on-nya sampai jatuh. Jangan usah diambil, biarin aja. Itu tetap kedengeran ya. Iya, biarin saja. Yang penting kita harus tahu bahwa orang juga harus tahu bahwa clip on-nya jatuh. Tapi aing perlu jujur. Ya, jadi gimana? Ya udah, paling itu Umi kalau misalnya ngomongin negara, Umi kayaknya nggak ada selera ngomongin negara juga. Jadi tidak boleh. Sebagai kader Muhammadiyah. Harus selera gitu. Tidak tentang selera, tapi tentang tanggung jawab. Oh gitu. Ya, kami ini sebagai santri diajarkan saya bukan santri. Minal iman. Nah, ini bahayanya. Ya. Ya kan tentang saya bukan santri. Padahal para masyayikh, para kiai menyatakan kalau kamu mau ngaji dan mengikuti laku lampah para kiai saja sudah santri meskipun tidak mondok asalkan berakhlakul karimah. Justru orang-orang yang betul-betul pernah mondok nyantri terus akhlaknya tidak karimah. Ya, kerem maksudnya. Terkaram. Di mana akhlak yang sudah diajarkan di pondok? Kenapa kemudian hilang? Atas nama apapun akhlak yang sudah diajarkan di pondok tidak boleh hilang. Akhlak tetap akhlak. Dia tidak bisa ditawar dengan apapun. Kita bicara akhlak tetap, meskipun kita masih kurang berakhlak. Tapi karena kita bicara akhlak, kita menjadi belajar bagaimana bersikap yang sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh para kiai kita. Guru kita nggak akan kecewa, kiai kita nggak akan kecewa. Jadi jangan bohongi diri sendiri, menyatakan sesuatu yang tidak sebagaimana yang diajarkan ketika kita mondok di pesantren. Kita jangan dustai, jangan ingkari para kiai kita, jangan ingkari para guru kita. Jadi akhirnya kita harus istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Terus Mbah, tentang tahu ini. Nah, tadi Abang kepotong, saya kepotong. Gimana? Tadi maksudnya Umi jadinya kan tertarik kan jadinya. Apa itu hubul watun minal iman itu? Itu harus dijelaskan secara benar oleh orang yang tahu. Siapakah dia? Saya tidak sepenuhnya tahu kecuali terjemahannya. Terjemahannya ya? Cinta tanah air sebagian dari iman. Itu. Tapi secara maknawi nggak maknawi di apa namanya ya? Secara luas dan lain sebagainya kita bisa mendapatkan pengertian hubul watol minal iman itu dari buku-buku atau kalau tidak ikut PKPNU, NKNU, PKD dan sebagainya. Promosi ini nanti ada nih. Serba NU kan. Walaupun tidak menjadi pengurus tapi pedulilah pada kemajuan Nahdlatul Ulama. Yeah. Tidak perlu membuat statement apapun karena statement kita kalau salah melukai muassis para masyayikh kita. Jadi, itu prinsip saya, tapi panjenengan punya prinsip lain dan berbeda, saya hormati, saya hargai. Tapi hidup NU dan kita tetap bersama Muhammadiyah. Tutup aja Mi, sudah mulai bingung. Lala liar. Ya udah. Lalier apa lalier? Lalier berarti tidak liar. Nah, kalau lala liar? Tidak liar. Oh, tidak liar. Kirain lala itu nama orang ya. Ya udah ya berarti ya. Sudah, karena sudah tahu bahwa persoalan di dalam kehidupan ini tidak ada yang besar,
Karena semuanya bermuara pada Tahu. Kalau tidak ingin buat masalah, kalau tidak tahu bilang tahu. Itu. Kalau tidak ingin punya masalah, jangan sekali-kali tidak mau tahu. Kalau tidak ingin punya masalah besar, jangan sok tahu. Kira-kira gitu, Mi. Oke, sangat menginspiratif ya. Itu hanya dimiliki oleh para motivator. Jadi jangan suka memfitnah. Menginspirasi itu hanya untuk motivator. Ya, sangat membingungkan atau membangunkan semangat kebingungan. Pertanyaan terakhir penutup. Masih ada pertanyaan terakhir. Penutup aja nih Mbak, penutup. Ya. Singkat aja ntar. Singkat. Jawabannya juga singkat. Oke. Tadi itu kan terakhir kan apa tadi kalau itu tadi PKNU ya? PKPNU. Emang kalau mau jadi Nahdien harus ikut PKPNU apa enggak? Nahdien itu sudah sejak lahir ceprot NU. Ada stempelnya. Oh, berarti kalau yang lahir dari keluarga Muhammadiyah? Nah, itu baru wajib. Nah, panjenengan tuh wajib itu ikut MKNU, ikut PKPNU, wajib. Oh, gitu ya, wajib. Iya, supaya sah gitu. Sah. Iya, supaya sah. Ya, kalau akad kita berdua sudah disaksikan oleh orang tua. Tapi kan aku kan telah mengikuti amaliyah Nahdlatul Ulama. Iya, banyak orang yang mengikuti amaliyahnya NU, tapi fikrohnya, harakahnya dan sebagainya. Oh, itu berat nih, itu harus ikut PKPNU. Emang harus ikut ya. Salim dulu kalau gitu ya. Ya, sekira begitu ya. Kira-kira itu selamat Hala NU ke-96. Ya. Nanti Saung Santri juga ada istighosah khusus ya, yang alhamdulillah dikersoi untuk dibaca oleh keluarga Saung Santri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Semoga menjadi keberkahan buat kita. Amin. Kalau tidak besok malam Senin, mungkin Senin malam Selasa, Saung Santri akan istighosahan untuk memperingati Hala NU ke-96. Semoga bermanfaatnya sampean lah. Masa saya kan yang ditanya. Sampean aja, silakan. Saya tadi mau amin aja gitu. Iya. Semoga NU makin berjaya. Gitu palingan. Terus iya. Ya makin berjaya dan berjaya. Ya, memang begitu. Orang Muhammadiyah itu bingung. Aku menyelamatin. Nanti kalau NU berjaya, kan Muhammadiyah juga harus berjaya. Ya kan udah kan Islam Nusantara berkemajuan. Bahagia bersama. Itu bisa dipastikan. Susah bersama sudah terbukti. Sudah terbukti. Tapi kalau sebuah lembaga besar itu butuh silaturahmi intens untuk membangun kesamaan dan lain sebagainya, supaya percikan-percikannya itu tidak terlalu banyak, dan kalau bisa tidak melahirkan bara api. Butuh akad mungkin, Mbak. Akad sudah dari zamannya almarhum Kiai Ahmad Dahlan dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lahumul Fatihah. Ya, kalau akad kan selalu kuat ya kan, yes. Tapi kan kembali ke penerusnya ya. Itu yang kadang-kadang sama dalam keluarga aja, kadang-kadang mungkin anak-anak kita nanti lupa ya sejarah orang tuanya. Ya, dan itu harus mulai kita tanamkan kepada anak-anak. Mengetahui leluhur itu akan membuatmu paham bagaimana cara mempraktekkan budi pekerti yang luhur. Udah tadinya katanya mau ditutup. Iya, udah tutup itu. Ini dialog ini makin lama makin ambulan dulu, segera ditutup. Nanti kita tahu-tahu masuk ke golongan ketiga kan. Sok tahu ya, itu nggak enak juga. Ya udah dulu kalau gitu ya, Bang. Ya. Terima kasih ya, Bang. Nanti kita terusin ngopi-ngopinya di luar live lagi. Ya. Salim dulu mau pamitan. Tadi udah salim lagi nyari barokahnya ya kan. Kita memamerkan kepatuhan seorang istri. Pamer doang. Aslinya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.